Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, saudara-saudari sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Sampai hari ini kita umat Islam Indonesia khususnya yang menyintai Rasulullah lebih dari cintanya kepada yang lain masih dibuat gundah gulana karena banyaknya oknum khususnya klan Ba'alawi telah merendahkan harkat martabat keturunan Rasulullah, yaitu dengan menyabot, membegal nasab. Aslinya mereka bukan keturunan Rasulullah, tetapi membegal nasab itu lalu diterapkan untuk dirinya dengan bergelar Habib, di mana Habib itu dianggap diaku-aku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini kita umat Islam tidak boleh tinggal diam. Meskipun pesantren-pesantren besar, ulama-ulama, khususnya Nahdlatul Ulama menganggap ini adalah masalah sepele. Tidak ada untungnya katanya. Tidak ada manfaatnya. Bahkan kita yang menggugat agar para Habib itu tidak ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, malah dituduh sebagai orang yang memecah belah umat. Sesungguhnya kita pertanyakan, siapa sesungguhnya yang memecah belah umat itu? Yang memecah belah umat itu adalah para Habib. Karena dengan adanya kebohongan yang selama ini ditutup-tutupi, bahkan didoktrinkan, digendamkan, dimasukkan doktrin itu ke dalam pikiran bawah sadar umat Islam, sehingga umat Islam percaya kalau Habib itu keturunan Rasulullah. Itu adalah kesalahan yang luar biasa besarnya dan membuat umat Islam tidak bisa move on, lepas dari keyakinan yang selama ini sudah didoktrinkan. Ketika saat ini sudah terbongkar berdasarkan banyak fakta, berdasarkan dari kajian kitab ilmu nasab. Kitab ilmu nasab tidak diketemukan kalau Habib-Habib itu keturunan Rasulullah. Mereka ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah setelah tenggang sekian abad, 600 tahun, mereka tidak bisa menyambungkan nasabnya kepada Rasulullah, tapi memetik saja, hanya nyomot saja, comot lalu diterapkan, membegal lalu diterapkan untuk dirinya. Selama 600 tahun itu tidak ada catatan, tidak ada bukti. Semua kitab tidak menyebutkan kalau Ba'alawi yang berdatuk Ubaidillah itu adalah keturunan Ahmad, dan Ahmad itu adalah dzurriyyah Rasulullah jatuh ke 8 atau 9. Ubaidillah tidak ada ceritanya nyambung kepada Ahmad, artinya Ubaidillah itu adalah tokoh yang dicantolkan. Untuk apa dicantolkan? Untuk mengaku-ngaku membegal nasab tadi. Ini tidak diterima oleh mereka, maka mereka memframing, menciptakan fitnah. Kalau kita yang cinta kepada Rasulullah, yang menjunjung tinggi keluarganya agar tidak
palsu, dianggap sebagai orang yang memecah belah umat. Maka kepada saudara-saudara saya, kiai-kiai yang percaya itu, saya ajak dan kita ajak untuk berdebat membuktikan. Ketika berdebat berdasarkan fakta, data, kajian, filologi, kajian ilmu, kajian kitab, kajian sejarah, mereka tidak bisa membuktikan dan kita punya bukti, tetapi mereka masih ngotot mengaku sebagai Rasulullah. Maka tantangan terakhir adalah membuktikannya dengan ilmu pengetahuan, ilmu modern, ilmu dunia yang pasti dan bisa dibuktikan secara berulang-ulang. Berbeda dengan mereka yang meyakini nasabnya sebagai keturunan Rasul hanya berdasarkan katanya. Padahal katanya itu diciptakan oleh Habib Abu Bakar bin Ali Sakron yang pertama kali menjantolkan, membegal nasab kalau datuknya itu adalah keturunan Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, bermula dari permasalahan inilah kita membongkar, karena para Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini sungguh benar-benar telah mengacaukan Indonesia. Banyak klaim-klaim yang dilakukan oleh para Habib, merasa dirinya adalah orang hebat, berjasa pada negeri ini, termasuk berjasa pada kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Bung Karno. Bung Karno adalah pahlawan kita, proklamator kita. Beliaulah panutan, beliaulah pahlawan yang menyemangati kita untuk membangun negeri ini. Beliau berani tanpa wani, tanpa aji, tidak punya daya, tidak punya senjata, tapi berani. Itulah kita bangsa Indonesia, bukan bangsa Yaman yang pengecut, berteriak-teriak mengajak perang tapi kabur. Berteriak-teriak demo tetapi nyungsep. Itulah Ba'alawi. Maka kita masih ingat bagaimana semboyan Bung Karno ketika menghadapi perlawanan, ketika menghadapi orang-orang yang merendahkan martabat rakyat bangsa Indonesia. Meskipun hanya bermodalkan semangat, tentu dengan doa, orang-orang Islam dengan zikir, dengan hizibnya. Apa kata Bung Karno ketika itu? Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Itu semboyan kita, keberanian kita. Mana dadamu, ini dadaku, kata Bung Karno. Maka saat ini umat Islam, rakyat Indonesia yang sudah dibodohi, dibohongi, direkayasa, ditipu. Bahkan ada upaya-upaya dari Ba'alawi untuk menguasai Indonesia. Pertama dari sisi otoritas keagamaan, pelan-pelan akan menguasai negeri ini dengan melemahkan penduduk, melemahkan generasi muda untuk patuh dan taat pada Ba'alawi. Dan ketika itu sudah patuh dan taat kepada Ba'alawi, maka tampil ke atas. Ba'alawi akan naik ke atas, lalu membuat negeri ini dibikin sesuka-sukanya, seperti rencana dan keinginan Habib Rizik. Negeri ini akan dibikin negeri bersyariah, NKRI akan dihilangkan. Maka kepada saudara-saudara yang punya nasionalisme, tidak boleh tinggal diam. Dan karena itu kita mengikuti semboyan Bung Karno. Kalau saat itu Bung Karno bilang, Amerika kita setrika,
Inggris kita linggis, maka sekarang kita harus berani menyatakan, Pak Alawi kita kuliti, Yaman rausah dieman. Artinya, Pak Alawi yang ada di Indonesia ini harus ditelanjangi, harus dibongkar niat jahatnya, harus diungkap keburukan-keburukannya, harus ditelanjangi kelakuannya, karena sudah terlalu banyak membuat negeri ini kacau. Pak Alawi harus kita kuliti. Dari mana kita mulai mengulitinya? Diawali dulu dengan membongkar kepalsuannya yang ngaku-ngaku sebagai Rasulullah. Dan kita kuliti, kita tunjukkan kepada dunia kalau Pak Alawi itu keturunan Yahudi. Dari situ, ketika rakyat Indonesia sudah percaya, maka Pak Alawi akan jatuh tersungkur, hina dina, tidak lagi diterima karena penipu, kecuali orang-orang yang sudah menjadi jongosnya dan sudah terkena doktrin tadi. Pak Alawi kita kuliti, Yaman rausah dieman, nggak usah dipedulikan. Orang Yaman adalah orang imigran yang ngenger hidup di Indonesia, cari makan di Indonesia, bangga dengan Yaman, tetapi tidak pernah mau pulang ke Yaman. Membanggakan Tarim, katanya Tarim itu adalah negeri berkah, negerinya para wali, sehingga dianggap mulia, lebih terhormat daripada Indonesia. Lalu menghinakan, merendahkan Indonesia. Bahkan orang-orang Yaman ini telah mengakui kalau Indonesia ini adalah hadiah dari Yaman, dari Tarim. Maka orang-orang Yaman tidak usah dieman, macam-macam kita ganyang. Dan ini harus dilakukan secara terus-menerus. Orang-orang Yaman, imigran yang ada di Indonesia yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah itu sudah mulai masuk dan memang sudah masuk di berbagai lini komponen bangsa ini. Di pemerintahan, di TNI, di polisi, di pemerintahan daerah. Bahkan terakhir, demi menunjukkan kepada kita bangsa Indonesia yang dianggap hina dan rendah itu, mereka mencoba-coba berusaha membuat dari kalangan mereka ada yang menjadi pahlawan nasional. Kalau ini terjadi, artinya keminderan kita sudah benar-benar terjadi. Selama ini kita didoktrin sebagai jongos, sebagai budak, sementara mereka adalah majikan, ras kelas tinggi. Ketika saya berbicara tentang ras, ini bukan membuat perpecahan, karena diawali dari orang-orang Yaman ini yang merasa punya ras tinggi, kelas tinggi. Bangsa Indonesia dianggap sebagai pembantu, mereka sebagai majikan. Itulah saudara-saudara sekalian, mari kita ikuti jejak Bung Karno. Pak Alawi kita kuliti, Yaman rausah dieman, kalau perlu suruh pulang ke negerinya. Di sini tidak ada manfaatnya. Semoga saudara-saudaraku menyadari ini. Kita tidak sedang membenci, tidak.
Dari sisi kemanusiaan tidak boleh ada yang dibenci. Yang kita tidak suka bukan pada orangnya, tetapi pada kelakuannya. Jika mereka berbuat baik, kita sambut dengan baik. Tetapi kalau mereka mengacau, kita harus melawannya, membungkamnya, dan kalau perlu menyuruhnya pulang ke Yaman, karena mereka bangga dengan Yaman, tapi tidak mau pulang ke Yaman. Lebih dari itu, bangga dengan Yaman tapi menghinakan Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.